Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Seon mau bertarung melawan Jo Seong. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jo Seong tiba-tiba berteriak. Seon berkata, "Apakah keahlianmu adalah membuat keributan? Sekarang karena kamu sudah selesai berteriak, kenapa tidak coba serang aku?" Jo Seong bergumam, "Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin seranganku bisa ditangkis. Bukankah orang itu penuh celah? Bahkan kalau dia menelan esensi darah iblis, aku akan mengerahkan segalanya." Di saat Jo Seong mau menyerang, dengan tiba-tiba Seon sudah berada di depan Jo Seong. Seon berkata, "Aku telah lelah menunggu, jadi aku maju terlebih dahulu." Seon pun langsung menyerang Jo Seong. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada orang yang sudah tidak sadarkan diri. Seseorang di sana berkata, "Ketamakanmu yang berlebih telah mempercepat kematianmu." Dengan tiba-tiba ada sebuah suara yang berteriak. Orang di sana berkata, "Bukankah itu suara Jo Seong? Meskipun dia pria yang kacau dan liar, paling tidak keterampilannya masuk syarat untuk mengejar benda ini. Kita sudah mengamankan kotaknya, jadi ayo pergi sekarang." Orang-orang di sana tiba-tiba terkejut. Ternyata mereka terkejut karena Jo Seong tiba-tiba sudah berada di sana dengan keadaan tubuh Jo Seong yang berlubang. Salah satu orang di sana berkata, "Jo Seong dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada yang datang." Ternyata yang datang adalah Seon. "Siapa kamu? Kamu siapa? Sampai berani langsung bicara tidak sopan begitu. Di sini ada calon kepala keluarga Jegal. Tunjukkan rasa hormatmu." "Tunggu sebentar. Mungkinkah kamu yang membuat Jo Seong begini? Aku sudah mengurusnya. Aku tidak berpikir dia akan mati semudah itu." "Jangan bicara omong kosong. Jo Seong adalah salah satu dari 100 seniman bela diri teratas di dunia bela diri saat ini. Kamu mau aku percaya dia dikalahkan oleh bocah sepertimu? Apa dia setinggi itu levelnya? Ya, kalau kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu hanya akan berakhir seperti dia. Aku rasa aku harus mengajarimu tata krama." Tiba-tiba orang itu menyuruh prajurit untuk menyerang Seon. Akan tetapi serangannya tidak ada satupun yang mengenai Seon. Calon kepala keluarga Jegal bergumam, "Apa ini? Sikapnya penuh celah, tapi tidak ada satupun serangan yang mengenainya." Tiba-tiba prajurit calon kepala keluarga Jegal langsung berlari ke arah Seon dan langsung menyerang Seon. Akan tetapi serangannya masih bisa dihindari. Di saat prajurit itu mau diserang oleh Seon, tiba-tiba calon kepala keluarga Jegal menahan serangan Seon. Calon kepala keluarga Jegal berkata, "Sepertinya orang kami sedikit tidak sopan. Tidak ada untungnya membuat ini jadi pertarungan besar. Ayo kita akhiri saja di sini. Aku Jegal Si dari keluarga Jegal. Bolehkah aku tahu namamu?" "Aku Kang Seon." "Kalau sektemu?"
Aku tidak dalam sekte. Aku mengerti. Kami akan pamit sekarang. Jika takdir mengizinkan, mari bertemu lagi. Ayo pergi. Kita harus mengambil kembali esensi darah iblis. Esensi darah iblis yang ada padanya itu palsu. Lihat ini. Kamu juga lihat kan? Orang itu menghindari belasan serangan hanya dengan gerakan penuh tidak kesempurnaan. Sepertinya dia telah menyerap esensi darah iblis yang membunuh Joseon dan membuat tanganku begini. Semua itu karena kekuatan esensi darah iblis. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Kita harus mengandalkan kekuatan aliansi. Jegalsi bergumam, seakan kemunculan esensi darah iblis tidak cukup. Sekarang ada seseorang yang menyerapnya. Para iblis yang telah menunggu mungkin akan mulai bergerak sekarang. Setelah para kelompok jegal pergi, Seon menghampiri Lee Seong. Dia lalu mengambil kotak tersebut. Ternyata kotak itu adalah yang asli, yang berisi esensi darah iblis. Di saat Seon sudah berusaha untuk membuka kotak itu, dan akhirnya kotak itu pun bisa dibuka, dan sampai membuat kotak itu hancur. Seon berkata, apa sebenarnya mereka simpan di sini sampai memberiku banyak masalah? Seon pun melihat pil itu dengan tatapan serius. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada kepala keluarga jegal yang bernama Jegal Seom. Dia berkata, dia menyerap esensi darah iblis. Bagaimana itu mungkin? Seperti yang kamu tahu, esensi darah iblis hanya bisa dilarutkan dengan metode kultivasi energi dalam kultus demonik. Kami menumpahkan banyak darah untuk mengetahui itu. Benar. Tapi kamu mau aku percaya bahwa seseorang yang baru di dunia bela diri berhasil menyerapnya? Lihat ini. Jegal Seom bergumam, jadi ini kekuatan esensi darah iblis. Jegalsi berkata, ayah tahu bahwa ada fisik tertentu yang bisa menyerap esensi darah iblis. Kalau yang kamu katakan itu benar, maka lelaki muda itu berada di situasi yang malang. Memiliki harta itu adalah kejahatan. Untungnya, dia masih di dalam lingkaran pengaruh kita. Saya sudah memerintahkan mereka untuk memperlakukan dia dengan baik di desa Jinyong. Dan saya belum melaporkan ini ke aliansi. Benar, tidak perlu mengungkapkan itu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia berkata, obrolan kalian terdengar menarik. Kamu mendengarkan percakapan kami. Bagaimana bisa aku tidak dengar kalau kalian bicara dengan begitu sungguh-sungguh? Orang yang baru datang itu adalah Taeyong. Dia adalah master tertinggi yang bahkan tidak bisa ditangani keluarga jegal dengan mudah. Ketika kekuatan kultus demonik menjadi sangat besar, dunia bela diri membentuk aliansi untuk melawan mereka. Taeyong tidak terikat dengan kelas 9, namun dia dianggap berada tepat di bawah 10 seniman bela diri teratas. Inilah sebabnya, meski kekuatan keluarga jegal dahsyat, mereka waspada tentang kemunculannya. Taeyong berkata, tapi kita lebih baik jika kita diam saja kan? Baik,
Kalau itu yang Anda katakan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati tetua. Setelah Taeyong pergi, dia bergumam, Desa Jinyong, aku harus pergi ke sana. Jegalsi berkata, dia memakan umpannya. Nampaknya begitu. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Taeyong yang mau ke desa Jinyong. Taeyong bergumam, fisik yang bisa melarutkan esensi darah iblis. Tapi bagaimana kalau dia belum menguasai seniman bela diri dengan benar? Itu artinya, kalau aku mengambilnya, esensi darah iblis akan jadi milikku. Seniman bela diri 10 teratas itu. Sudah waktunya mereka membuat ruang untukku. Kita beralih di desa Jinyong. Di sana ada Seon yang dilayani dengan baik oleh pelayan di sana. Seon bergumam, aku tidak mengerti apa bagusnya minum teh. Kenapa tidak minum air saja? Tapi kenapa mereka memperlakukanku dengan sangat baik di sini? Pasti ada maksud tersembunyi. Kalau mereka coba macam-macam, aku tidak akan diam. Tidak. Akhirnya aku sudah kabur dari master. Sebaiknya aku coba hidup dengan damai. Dengan tiba-tiba Taeyong sudah sampai di tempat Seon. Taeyong berkata, apa kamu yang katanya mengonsumsi esensi darah iblis? Sepertinya begitu. Dengan tiba-tiba Taeyong membawa pergi Seon dari penginapan tersebut. Apakah yang akan dilakukan Taeyong kepada Seon? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!